Etika wirausahaan syariah. Berbicara tentang etika kewirausahaan, jadi etika kewirausahaan itu merupakan peraturan yang tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan perusahaan atau pebisnis. Nah, ada 3 etika dalam perdagangan tersebut. Sikap dan perilaku. Seseorang pengusaha dan pedagang harus mengikuti norma yang berlaku. Cara berpakaian. Seorang pengusaha pedagang harus berpakaian sopan sesuai tempat dan waktu yang berlaku. Cara berbicara. Seorang harus sopan, penuh tata krama dan tidak menyinggung atau mencela orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan cara 1. Qaulan layyinan, komunikasi yang ditunjukkan terhadap orang keras hati, sombong dan mau menang sendiri. 2. Qalamun baligha, komunikasi yang ditunjukkan terhadap orang yang bimbang atau ragu-ragu terhadap sesuatu. 3. Qaulan maisura, terhadap orang dalam kondisi kesulitan. 4. Qaulun karimah, berkomunikasi dengan santun dan menunjukkan sikap kepedulian. Etika dalam bisnis itu ada 6, yaitu tidak menjelek-jelekan pesaing, hindari jual beli yang bersifat ribawi, menumpuk barang, tidak melakukan monopoli, mengutamakan kepuasan pelanggan, dan tidak melupakan akhirat. Mental wirausaha syariah. Orang bermental wirausaha adalah orang yang menyerahkan semua urusannya kepada Allah, bertawakal padanya, yakin dengan janjinya, ridho dengan perbuatannya, dan berbaik sangka padanya. Seorang wirausaha haruslah mempunyai visi ke depan, apa yang hendak ia lakukan, apa yang ingin ia capai. Sebab sebuah usaha bukan didirikan untuk sementara, tapi untuk selamanya. Malahati 2010. Beberapa manfaat berpikir kreatif, yaitu menghindarkan dari kejenuhan, namanya juga manusia. Wajar jika cepat jenuh saat melakukan kegiatan yang itu-itu saja. Membuat hidup lebih hidup. Melakukan hal baru, bisa hidup kita menjadi lebih hidup. Orang yang melakukan kegiatan itu-itu saja dari hari ke hari akan mudah sekali mengalami kebosanan. Membawa perubahan pada hidup. Perubahan itu pasti terjadi. Dahulu kita hanya seorang bayi ciptaan Allah yang terbaring lemah tak berdaya. Menurut Cecep Darmawan 2006, berbisnis dalam sebuah perusahaan adalah dengan memposisikan perusahaan sebagai sebuah lahan amal dan lahan jihad. Pertama, perusahaan dijadikan sebagai lahan amal. Artinya, di lingkungan inilah kita mengembangkan kerjasama dalam bidang kebaikan. Kedua, perusahaan adalah lahan jihad, karena disinilah kita mencari harta yang halal. Motivasi berprestasi. Motivasi kerja merupakan bagian penting dalam perilaku wirausaha. Pencapaian tujuan usaha bisnis dengan efektif dan efisien bergantung secara luas pada motivasi kerja yang ada pada para pekerja dan wirausaha itu sendiri. Fayaz Ahmad dalam makalah Motivasi Kerja dalam Setting Organisasional mendefinisikan motivasi sebagai keinginan dalam diri individu yang memberi stimulan padanya untuk melakukan aksi. Ada 2 pokok yang harus dipenuhi oleh seseorang apabila ingin berprestasi sebaik mungkin, yaitu 1. Kemampuan untuk berprestasi. Kemampuan dalam suatu bidang hanya bisa dimiliki oleh seseorang apabila ia menguasai cara dan teknik pengerjaan dalam bidang yang ia tekuni. 2. Kemauan untuk berprestasi. Kemauan untuk berprestasi sering juga disebut motivasi untuk berprestasi. Ini adalah dorongan yang ada pada diri seorang wirausaha untuk bertingkah laku mencapai tujuan tertentu. Menurut Salim Siagian dan Asfani, motivasi yang kuat yaitu berasal dari
pola perbuatan, dan pola pemikiran. Pola perbuatan diantaranya yaitu mengambil tanggung jawab secara pribadi, mengambil resiko-resiko, mencoba mendapatkan umpan balik atas perbuatannya, dan berusaha melakukan segala sesuatu secara kreatif dan inovatif. Pola pemikiran yaitu memikirkan bagaimana cara mengungguli atau melebihi orang lain, memenuhi standar prestasi, melakukan sesuatu yang khas, dan mencapai karir diri dengan melibatkan masa yang akan datang.